Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada malam hari ini guys kita akan membahas sebuah koin yang lagi hot banget gitu ya. Jadi belakangan Binance Coin outperform rata-rata altcoin yang lain karena beberapa hari yang lalu rata-rata altcoin itu merah, sedangkan BNB itu ngelawan arus gitu ya. Nah, di video kali ini saya pengen ngebahas kira-kira apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi, kemudian kira-kira prediksinya secara analisa teknikal seperti apa akan kita bahas di video kali ini. So, teman-teman yang holder BNB stay tune terus sampai akhir video, kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Pada saya membuat video ini, Binance berada di angka $481 ya guys. Per hari ini itu naiknya sekitar 4%, 7 hari terakhir itu 8%, dan outperform rata-rata top 5 gitu ya. Bitcoin 6%, minggu ini Ethereum 4%, Cardano malah minus gitu ya, XRP naik 5%, Polkadot 23%, ya Binance termasuk salah satu yang performanya cukup baik lah ya minggu ini, dengan market cap sekarang $80 miliar. So, beberapa hal yang menurut saya menyebabkan Binance ini ngepump beberapa hari ini adalah pertama ini guys. Oke, jadi yang ini, ini adalah tweet dari tanggal 12 Oktober kemarin di mana Binance Smart Chain kembali mengeluarkan 1 billion growth fund. Jadi ini sebenarnya sebelumnya Binance juga udah pernah melakukan hal yang sama, cuman dengan angka yang lebih kecil. Dan kali ini angkanya diperbesar menjadi $1 billion untuk accelerate Binance Smart Chain journey towards scaling and mass adoption. Jadi ya, pada intinya ini adalah sebuah hal yang sangat positif lah ya. Sebelumnya juga harga BNB terdorong naik karena adanya growth fund ini juga, walaupun angkanya tidak sebesar ini, dan kali ini akan dibuat lagi sebesar $1 billion. Jadi itu adalah alasan pertama menurut saya yang membuat BNB belakangan sentimennya sangat positif. Kedua, lagi-lagi Binance akan mengeluarkan atau ada Binance Launchpad lagi gitu ya. Setelah kemarin kalau teman-teman mendapatkan atau mendengar Beta Finance yang di launching di Binance Launchpad, yang membuat kemarin harga BNB itu naik gitu ya, ngelawan arus juga. Dan kali ini Binance kembali mengumumkan mereka akan ada event Binance Launchpad lagi dan mengeluarkan token fan token Lazio gitu ya. Jadi ini adalah klub sepak bola Italia dan ya cukup dikenal orang lah ya, fansnya juga cukup banyak. Jadi nanti Binance akan mengeluarkan fan token Lazio dan bisa ikut di Binance Launchpad. Jadi ini juga menyebabkan orang-orang ini mulai membeli lagi BNB dan menaruh BNB-nya di Binance supaya bisa ikutan Binance Launchpad-nya, karena salah satu syaratnya adalah kalian harus mempunyai koin BNB, kemudian kalian harus taruh di Binance, di aplikasi Binance. Dan kalau misalnya kalian udah taruh di sana, cukup ditaruh aja, nanti BNB akan menghitung kira-kira kalian mendapatkan berapa jatahnya token Lazio ini. Untuk token yang terakhir, Beta Finance itu performanya luar biasa banget ya. Dalam satu hari itu kemarin naiknya sekitaran 6.000%. So, selamat untuk teman-teman yang mendapatkan token tersebut. Dan kali ini kalau misalnya teman-teman ketinggalan yang kemarin, mungkin kali ini bisa ikutan Binance Launchpad untuk koinnya Lazio. Kalau misalnya teman-teman pengen ikut, nanti ada caranya sih di Binance. Kalian cukup download aja aplikasi Binance. Kalau kalian pengen daftar, nanti akan saya sertakan link di kolom deskripsi di bawah untuk daftar di Binance. Kalau misalnya kalian daftar pakai link saya, nanti kalian akan mendapatkan bonus gitu ya. Selain mendapatkan bonus, kalian juga nanti tinggal deposit aja BNB-nya di Binance-nya. Kemudian nanti kalian akan mendapatkan jatah untuk bisa mendapatkan harga pre-sale-nya token Lazio. Jadi itu cukup menarik sih guys, karena uang gratis lah istilahnya ya. Kalau kayak kemarin Beta kan dalam satu hari naiknya 6.000% gitu. Jadi walaupun kalian dapat jatahnya mungkin nggak terlalu banyak, tapi kalau naiknya 6.000% juga kan lumayan gitu ya. Bisa jadi hal yang sama juga akan terjadi dengan fan token ini. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ikut, langsung cek aja di kolom description di bawah, di download aja aplikasi Binance-nya, kemudian daftar pakai link di bawah, oke? Kemudian jangan lupa juga setiap quarternya BNB itu akan melakukan burning token ya guys. Dan secara historis, biasanya burning quarter 4 itu kan BNB ini
burningnya setiap quarter gitu ya, 1 tahun 4 quarter, jadi 4 kali ngeburn setiap tahunnya. Nah, kalau misalnya sebelum-sebelumnya, quarter 4 itu biasanya burningnya akan terjadi di bulan 10 gitu ya. Sebelumnya itu kita ngelihat di tahun 2020 itu tanggal 17 Oktober. 2019 juga sama, 17 Oktober. Sedangkan di tahun 2018 juga sama, 17 Oktober gitu ya. So, kita belum dapat pengumuman sih sebenarnya dari Binance untuk kapan burning akan terjadi di kuartal kali ini. Tapi kalau secara historis itu tanggal belasan Oktober gitu ya. Jadi sekarang juga ada tanggal 14. Kalau memang mengikuti tanggal-tanggal sebelumnya, maka 3 hari lagi kita akan mendapati event burning lagi untuk BNB. So, dengan adanya sekumpulan sentimen positif itu membuat harga BNB ini belakangan melawan arus gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas secara teknikal untuk BNB gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman jeli, maka teman-teman harusnya sudah akan masuk ketika kita break dari falling wedge di sini, oke? Ini adalah sudah sign bahwa koreksinya sudah harusnya selesai gitu. Dan kalau misalnya teman-teman masuk di sini, harusnya sekarang udah dalam keadaan cuan yang lumayan gede gitu ya. Sekitaran hampir 30-an%. Oke, kalau misalnya pun teman-teman tidak sempat masuk di sini, kemarin harusnya di sini juga bisa. Kalau misalnya teman-teman pengen akumulasi gitu ketika break dari sini. Oke, ini juga bisa ya kan. Dan sekarang kita belum lagi mendapati ada setup berikutnya karena Binance terus-menerus merangkak naik gitu ya. Dan kalau diperhatikan sekarang kita berada di pertengahan area support and resistance, di mana area support terakhirnya itu berada di sekitaran angka $450 dan next resistance itu pastinya ada di sekitar angka 500 sampai $510 ya guys di sini. Dan kalau misalnya kita tarik garis dari sini, maka extension 100%-nya coba kita cek. Nah, kurang lebih juga nyampe-nya akan di sekitaran $500. Nah, kalau misalnya teman-teman yang belum sempat masuk ke BNB ya sudah disawarin dulu gitu ya. Kalau misalnya kita nyampe ke sekitaran angka 500 di sini, bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan rejection lagi, koreksi ke area support sebelumnya. Oke, di sekitaran sini 450-an, baru dari sini kita mungkin akan naik lagi dan dari sini teman-teman bisa ikutan masuk. Itu skenario pertama gitu ya. Tapi kalau misalnya itu tidak terjadi dan kita malah langsung nge-break dari area resistance di sekitar $500 di sini, itu juga teman-teman bisa jadikan sebagai peluang. Karena apa? Berarti kita udah break dari area resistance yang sangat kuat di sini dan teman-teman tinggal menunggu saja konsolidasi atau retest ke area sekitaran $500-an. Dan dari sini teman-teman bisa juga ikutan untuk masuk gitu ya. Jadi untuk sementara kita ngelihat BNB masih cukup kuat ya momentumnya. Dan memang kalau misalnya teman-teman lihat di indikator MACD ya mungkin ada sedikit lah bearish divergence gitu ya. Tetapi bukan berarti seperti biasa guys, kalau ada bearish divergence bukan berarti langsung kita akan koreksi dalam ya. Harus diikuti juga dengan price action yang mendukung. Untuk sementara kita belum melihat adanya hal itu gitu ya. Dan kalau kita gambarin mungkin dapatnya pattern semacam falling wedge lah ya sepertinya. Oke. Mungkin digeser aja ke sini. Nah, kalau kita sampai breakdown dari sini ya bukan tidak mungkin ya kita akan kembali untuk nge-retest lagi ke area sini. Setelah itu kita baru akan melanjutkan kenaikan ke atas ke $500-an gitu ya. Jadi mumpung lagi ada momen positif di BNB ya teman-teman bisa manfaatin lah ya, apalagi kalau teman-teman yang hanya short term trader bisa manfaatin keadaan ini karena biasanya volumenya akan lebih besar gitu karena lagi banyak event di BNB. Jadi teman-teman cukup tunggu itu aja sih, kecuali kalau misalnya kita tidak mampu menahan di area sini ya guys. Kalau misalnya kita langsung mendapati ada impulsive move ke bawah seperti ini misalnya, kemudian kita konsolidasi di area sini, maka teman-teman jangan masuk karena ini berarti kemungkinan kita akan kembali down dan menuju ke area support sebelumnya yang berada di mungkin minimal di area 430 atau bahkan bisa di 380-an. So teman-teman, walaupun misalnya salah satu skenario tadi terjadi, skenario pertama teman-teman menunggu retest di sini ketika break dari falling wedge ini. Kalau misalnya kita retest di sini, kalau misalnya teman-teman mendapati ada pattern reversal di sini, double bottom atau triple bottom atau inverse head and shoulder, ya
baru teman-teman boleh ikutan masuk ya. Jangan sampai baru nyampe ke sini teman-teman udah buru-buru masuk tanpa ada setup yang jelas gitu ya. Jadi harus tetap menunggu setup yang jelas, antara teman-teman menunggu di retest di sini atau menunggu dia break dari area resistance di sini. Atau bahkan kita tidak akan melanjutkan kenaikan dan kita malah akan down. Oke, kemudian konsolidasi di sini. Kalau ini yang terjadi ya teman-teman jangan masuk gitu ya. Berarti itu kita akan koreksi lebih dalam. Jadi gitu aja sih untuk video kali ini. Untuk BNB-nya jangan lupa teman-teman jangan sampai ketinggalan event Binance Launchpad-nya karena lumayan banget gitu ya. Kalian nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal deposit saja koin BNB-nya, atau kalau belum punya ya beli koin BNB-nya kemudian ditaruh di Binance. Nanti kalian akan dihitung, kalian dapat jatah token Lagio-nya itu berapa. Nanti pada saat udah launching, saran saya sih di hari-hari pertama kalian udah boleh jualan juga. Karena biasanya hari kedua atau hari ketiga itu udah ngedam gitu ya. Jadi hari pertama pas-pas 1 atau 2 jam atau bahkan 3 jam pertama, kalian udah boleh langsung pantau dan kalian mungkin udah boleh langsung jualan. Itu aja pesan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai video malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.